Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tabarakan bi dzikri faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shawmu yawm Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nanu ala zalika minas sayyidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para masyayikh kiram yang sama-sama kami hormati, kita menghormati, dan semoga Allah berikan keberkahan kemuliaan kepada guru kita, khususnya Sahibul Majlis Al-Habibana Habib Usmani Umar As-Siddiq Allah fi hayatihi syarifah. Semoga beliau sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, barakah ilmunya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahina fillah di mana di Habib Usman juga kita doakan semoga sehat selalu, lancar usahanya, berkah ilmunya, Allah lancarkan segala urusannya, keluarganya, putra-putranya jadi anak yang soleh semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para masyayikh kiram, orang tua kita, Bapak RW serta Umi, dan juga para bapak-bapak yang hadir di kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, berikan keberkahan, lancar usahanya, barokah keluarganya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santriwan al-mafdal, tim hadroh, mudah-mudahan antum semua jaya, anak yang soleh, anak-anak yang muti, anak-anak yang sukses dunia akhirat, jadi kebanggaan orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya yang begitu banyak, terutama nikmat iman, Islam, sehat, walafiat, panjang umur, alhamdulillah. Dengan paduan nikmat ini, kita pada malam hari ini, malam yang spesial, malam yang sangat amat berkah buat kita, yakni malam tarwiyah di bulan Zulhijjah, kita bisa kumpul bermuajahah, bersilaturahim di majlis sholawat, majlis zikir, majlis ilmu. Semoga setiap langkah kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Dan juga sholawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada haribaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, yang insya Allah kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubungan malam ini kita insya Allah malam tarwiyah, malam di mana tanggal 8 bulan Zulhijjah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Kenapa dibilang hari tarwiyah? Ada 3
kejadian, ada 3 pembahasan di mana disebut sebagai hari Tarwiyah. Disebutkan dalam salah satu riwayat, fafihi salasun aqwal ahadduha anna Adam alaihi salam amara bina'an bait falamma bada'ahu fatafakkarra faqala rabbi inni likulli amalin ajrun fama ajri alayya. Di mana disebutkan dikarenakan pada waktu itu sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah rumah. Nabi Adam disuruh oleh Allah membuat semua rumah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dia berpikir, dia merenung. Nabi Adam alaihissalam berpikir, merenung pada malam itu yang biasanya setiap yang bekerja pasti akan mendapatkan uzrah atau buruhan atau upah. Nabi Adam berpikir, apa yang akan saya peroleh dari pekerjaan ini? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk membangun rumah. Apa yang akan Allah berikan kepada saya? Nabi Adam berpikir, merenung. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, wahai Adam, sesungguhnya aku akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan tawaf di sini. Nabi Adam alaihissalam pun juga berdoa. Dan dia minta lagi, kemudian apa lagi ya Allah yang akan kau berikan kepada kami? Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan maghfirah, ampunan kepada anak cucumu yang senantiasa melaksanakan taubat di sini. Kemudian ya Allah, kata Nabi Adam, tambah lagi, apa yang Allah kau berikan kepada kami? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengampuni kepada orang yang beristighfar, memohon ampun kepada kami di sini. Alhamdulillah. Maka tempat itu yang dijadikan Baitullah, tempat itu yang sekarang menjadi suatu tempat di mana umat-umat Islam melaksanakan tawaf di Baitullah. Seraya mereka semuanya orang-orang yang bertawaf akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang senantiasa mereka memohon, minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berdoa di saat ada di tempat itu. Itulah yang disebut dengan maqam ijabah, tempat didengarnya doa, dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Mekah, di Baitullah. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa ke sana. Kapan? Insya Allah nanti kalau ada nasib, ada uangnya, insya Allah. Maka itulah disebut dengan malam Tarwiyah. Nabi Adam berpikir, Nabi Adam berenung apa yang Allah akan berikan kepada mereka di saat mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam cerita yang kedua dinamakan malam itu adalah malam Tarwiyah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ilham, memberikan suatu mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim alaihi salam ra'a fi manamihi lailata tarwiyah. Nabi Ibrahim alaihi salam
mendapatkan mimpi pada malam tarwiyah tersebut, ka'annahu yujbihu abu, mereka menyembelih anaknya yang sangat dia sayangi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pada malam itu Nabi Ibrahim mendapat mimpi menyembelih putranya. Nabi Ibrahim berpikir, Nabi Ibrahim merenung, apakah ini impian minallah, dari Allah, minas syaitan, apakah impian ini dari setan? Karena mimpi itu ada yang betul dari Allah, ada yang memang dari setan. Maka tatkala kita mimpi yang baik, paling enggak ucapkan alhamdulillah. Jadi insyirah, jadi ilham. Tapi kalau mimpinya yang jelek-jelek, jangan bilang alhamdulillah, melainkan kita berta'awuz, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Dan ta'awuz yang lain, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Bahkan disunahkan kita meludah, dianjurkan kita meludah ke sebelah kiri. Tapi jangan waktu kita sambil tidur agar ini terpikir keludahan lagi ya, supaya mimpi itu enggak kejadian, enggak menjadi kejadian kepada kita. Karena itu mimpi yang jelek. Mimpi yang baik datang dari Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam mimpi bahwa itu mimpi betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi disuruh menyembelih anaknya, dia berpikir pada malam itu, malam tarwiyah tanggal 8 bulan Zulhijjah, apa ini impian dari Allah ataukah dari setan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini impian dari siapa ya Allah? Maka di pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia di hari tanggal 9 bulan Zulhijjah, di hari Arafah, walamma ra'ahu lailata Arafah yauma idzin, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keyakinan di hari Arafah itu sesungguhnya impian itu adalah dari Allah. Araftu ya Rabb annahu min indik, aku tahu ya Allah bahwa ini impian betul memang darimu. Pada saat itu di hari tanggal 9 bulan Zulhijjah disebutlah Arafah ya. Arafah artinya betul, jadi sudah paham, sudah tahu betul-betul impian itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memanggil anaknya, berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku malam ini mimpi dan aku disuruh menyembelihmu. Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh, dia langsung menjawab, ya bunayya, wahai ayah, wahai abi, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh aku insya Allah bagian daripada orang-orang yang sabar. If'al ma tumaru, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dia bersyukur kepada Allah bahwa anaknya menuruti perintahnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, disuruh menyembelih anaknya. Kalau kita jangankan disuruh menyembelih anak, suruh menyembelih kambing juga masih mikir berkali-kali, betul enggak?
Subhanallah ya, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya aja karena yakin itu dari Allah, dia langsung minta kepada anaknya supaya berpikir, dan anaknya pun juga langsung setuju, dia mau dijadikan kurban karena perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam kuat keimanannya, kuat keyakinannya, beda dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Masih banyak yang belum begitu percaya atau kurang kuat imannya, jadi ibadah kurban kadang-kadang dianggap biasa-biasa saja, sehingga banyak umat Islam yang belum melaksanakan ibadah kurban di dalam kehidupannya, padahal dia sudah mampu. Na'udzubillah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man wajada sa'atan falam yudai fala yukhrabanna musallana, rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa orang yang sudah diberi kemampuan, kepandaian atau kekuatan untuk berkurban, tetapi mereka tidak mau berkurban, sama sekali belum berkurban dalam kehidupannya, maka kata Nabi, fala yukhrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholatku. Artinya apa? Nabi melarang kita dekat dengan tempat ibadah Nabi. Jangan-jangan Nabi mengaku kita sebagai umatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang sudah mampu, yang punya uang, yang belum pernah kurban, berkurbanlah. Kalau sudah, alhamdulillah, menjadi amalan sunnah setiap tahun. Kalau yang belum sama sekali, hampir ya menjadikan suatu kewajiban kalau sudah mampu. Tapi kalau sudah kurban, kita setiap tahun ya, kalau belum menjadi hampir kewajiban untuk berkurban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menegaskan untuk berkurban kepada kita kalau kita sudah mampu dan kita ada rezeki, insya Allah. Maka oleh karena itu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari tarwiyah ini, malam tarwiyah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi disuruh menyembelih anaknya, disuruh berkurban sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Yang artinya, wallahu a'lam bil muradi, sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberi kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Kausar itu nikmatun kasiratun, nikmat yang banyak. Allah memberi kepada Nabi, kepada kita nikmat yang banyak. Bahkan dalam ayat yang lain, wa in ta'udu la tusuha, kalau kita menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah pasti nggak akan terhitung. Betul, nggak akan terhitung. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka wajib kita mensyukurinya dengan cara menjalankan perintahnya. Allah cuma menyuruh kita ibadah sesuai dengan fungsi kewajiban kita, hidup kita, tugas kita di dunia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Perintah Allah kita laksanakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Alhamdulillah. Arti Kausar yang kedua sebagai mana
ulama ahli tafsir menjelaskan itu adalah nahrun fil jannah. Ada sungai di dalam surga yang disebut dengan Nahrul Kausar, sungai Kausar, yang airnya sangat putih, lebih putih dari susu. Wa hala minal asal, lebih manis daripada madu. Wangi, lebih wangi daripada minyak mesir. Orang-orang yang senantiasa banyak beribadah kepada Allah, berpuasa, mensyukuri nikmat Allah, orang-orang yang senantiasa mengagungkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kelak nanti akan merasakan nikmatnya minum sungai Kausar. Alhamdulillah. Begitu diminum tidak akan merasa haus selama-lamanya. Nikmatnya bukan hanya terasa di lidah, melainkan sampai ke dalam perut kita masih terasa nikmatnya daripada sungai Kausar tersebut. Maka oleh karenanya kita harus berusaha agar kita bisa merasakan nikmatnya daripada kehidupan di surga nanti. Jangankan kopinya, susunya, air sungainya aja nikmatnya luar biasa karena memang ada di dalam surga. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah dalam ayat tersebut, "Washolli li rabbika wanhar." Maka sholatlah kalian. Sholat, jangan sampai kita entar hari raya Idul Adha enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Masih ada yang punya anggapan lebaran haji ini, yang lebaran ke haji. Kita mah bukan haji, enggak kudu lebaran, kudu sholat ya. Lebaran hari raya Idul Adha itu bukan lebaran haji, melainkan lebaran Idul Adha, lebaran umat Islam semuanya. Dinamakan lebaran haji karena bertepatan dengan musim haji. Dinamakan hari raya kurban karena setiap kali kita habis sholat Idul Adha dianjurkan untuk berkurban. Dinamakan lebaran Idul Adha, memang usulinya usul sunnatal Idul Adha, bukan usul sunnatal haji, bukan kan? Makanya niatnya sholli sunnatal Idul Adha. Maka jangan sampai kita umat Islam Idul Adha pada ogah ke masjid sholat Idul Adha ya, sehingga masjid musola agak berkurang kalau Idul Adha. Tetapi kalau kita betul-betul meyakini bahwa hari raya Idul Adha adalah hari besar umat Islam, maka kita harus bersyukur dengan menjalankan ibadah sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah nanti kita sholat, mudah-mudahan ya nggak ada perubahan. Kalau memang hari Jumat ya ikut kita hari Jumat, kalau misalnya hari Sabtu ya hari Sabtu. Tapi mungkin kemungkinan besar hari Jumat ya, hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat insyaallah ya hari Haji Akbar. Tapi kalau seandainya nggak jadi Haji Akbar ya, luar biasa. Jadi kita yang tunggu informasi. Tapi insya Allah kemungkinan hari Jumat, dimana kita hari Jumat itu hari raya Idul Adha, disunahkan di mana hari raya Idul Adha kita senantiasa sholat 2 rakaat. Kapan waktunya? Awal waqtiha 'inda tulu syamsi. Di dalam kitab fikih disebutkan mulai waktu sholat Idul Adha itu mulai dari keluar matahari. Sampai kapan? Wa akhiruha minaz zawal, sampai akhir sholat Idul Adha itu di waktu
Syawal di waktu zuhur. Jadi seandainya kita bangun nih malam karena takbiran tidak tidur, akhirnya habis subuh ketiduran, bangun jam 8. Ada yang gitu ada. Jangan sampai enggak sholat tuh jam 8 juga, walaupun yang lain udah pulang. Jam 9 baru bangun, yang lain udah pada sholat, kita baru bangun. Jangan sampai enggak sholat. Masih ada waktu yang penting. Gak usah ke masjid ketinggalan. Gak ada orang, udah sholat aja. Di mana kita mau sholat? Silakan di rumah atau di majlis atau di masjid. Yang penting kita sholat sunnah Idul Adha. Cuman berenang nggak usah khutbah sama siapa. Sholatnya sendirian ya. Makanya sholat Idul Adha itu bisa dilaksanakan di jamaatin au munfaridan, bisa berjamaah, bisa sendiri ya. Sholatnya itu berjamaah, alhamdulillah. Bahkan ya, yang tua yang muda di saat itu kita sama-sama berjamaah. Bahkan orang yang enggak suci pun juga di saat hari raya dibolehkan untuk datang. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah. Untuk apa? Untuk melihat bahwa Islam itu kompak, Islam itu bersatu, sehingga sholatnya pun juga di lapangan. Supaya kelihatan tuh syiarnya, kumpulnya umat untuk berhari raya. Orang yang enggak suci, ibu yang sedang haid datang ke situ enggak jadi masalah. Orang bukan di masjid kok, betul enggak? Orang bukan di masjid. Kalau di masjid, wanita yang sedang haid dibebaskan, enggak boleh haram. Tapi kalau di lapangan, sholatnya datang dia. Cuman diem aja, ngedengerin khutbah, banyakkan baca istighfar, banyakkan baca takbir. Tidak jadi masalah. Ibu-ibu yang sedang haid bertakbir, bertasbih, bahkan berdoa dari Al-Quran pun juga tidak jadi masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa Al-Quran, enggak jadi masalah. Yang penting niatnya membaca doa, bukan membaca Quran. Jadi waktunya panjang. Kalau seandainya kita lagi kerja jadi satpam kebetulan, kita nggak bisa ikut sholat, ya udah kita sholat aja tuh di satpam di pos ya sendirian. Yang penting kita sholat pada waktu itu, sholat Idul Adha, alhamdulillah waktunya panjang sampai waktu sholat zuhur ya. Kalau seandainya kita kesiangan atau kita dalam keadaan tidak sehat, tidak bisa berjamaah, sholat sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya, hari besar umat Islam, kita sendiri umat Islam harus merayakannya. Sunnah kita sebelumnya berpuasa terlebih dahulu. Besok hari Arafah kita puasa, besok hari Tarwiyah kita puasa sunnah Tarwiyah ya. Nanti tanggal 9 puasa lagi hari Arafah. Kalau kita puasa di hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa di hari Arafah Allah ampuni dosanya 2 tahun. Shaumu yaum Arafah yukaffiru sanatain. Puasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah diampuni dosa 2 tahun madiyatan wa mustaqbalatan, dosa tahun yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah dengan puasa Arafah. Di Arafah jamaah haji lagi hukum, dia nggak usah puasa, cukup diem aja di padang Arafah, banyakkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai daripada lingsir matahari, dia harus sudah ada di padang Arafah, sedang melaksanakan salah satu rukun haji. Kalau sampai kesiangan, nggak jadi hajinya.
Karena takut kesiangan, jamaah haji berebutan masuk ke wilayah Arafah. Kalau di luar Arafah dia hukumnya enggak sah. Maka oleh karena itu jamaah haji sedang capek-capeknya ya berebutan siap bawa bekal menuju Arafah tanggal 9. Jam 12 dia harus sudah ada di Arafah melaksanakan rukun haji yang kedua. Rukun haji yang ketiga, satu adalah rukun haji yang pertama itu al-ihram, memakai pakaian ihram. Wasani ma'aniya, pakai pakaian ihram disertai dengan niat. Bisa disebut itu satu. Al-ihram ma'aniyat, ihram dengan niat. Yang kedua rukun haji itu wal-wuqufu bi Arafah, hukum di Arafah. Hukum di Arafah tanggal 9. Dia sudah baca niat nawaitu hadza wa haramtu bihi fadlillah ta'ala. Di mikot dia sudah pakai pakaian ihram, sudah niat menuju ke Arafah. Lumayan agak jauh kepada Arafah. Di Arafah dia cukup diem aja. Ya, sholat sunnah nanti ada sholat sunnah Arafah, ada khutbah Arafah yang dilaksanakan dengan berjamaah. Tapi semuanya doa-doa enggak ada yang wajib, hanya amalan-amalan sunnah. Yang penting banyakin baca istighfar. Enggak kudu puasa, dia diampuni dosa. Orang-orang yang ibadah haji. Ya kita mah karena di sini di Indonesia dan enggak lagi hukum, wayah kudu puasa ya. Kalau pengen diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa wukuf di Arafah ya. Amin ya robbal alamin. Arafatun, haji itu wukuf di Arafah. Jadi kalau orang bolak-balik ke Arab melaksanakan ibadah umroh, kalau belum wukuf di Arafah belum jadi haji namanya ya. Belum jadi haji. Karena haji itu wukuf di Arafah. Selesai mereka wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, terus jumrah mubalah ya, balik lagi ke Arab, balik lagi ke Masjid Haram, laksanakan rukun haji yang ketiga apa? Tawaful ifadah, tawaf ifadah, tawaf rukun, di mana mereka sudah tawaf ifadah. Terus dia yang keempat rukun haji adalah as-sa'yun baina Safa wal Marwah, ibadah sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, itu tanggal 11. Ya, nanti mereka sesudah itu tahalul wajib haji, bukan rukun itu mah. Selesai itu tinggal nunggu pulang kalau yang sudah awal berangkatnya ya. Jadi kita semuanya bersyukur, berbahagia menyambut hari raya Idul Adha dengan persiapan yang pertama kita puasa, yang kedua uang yang cukup untuk beli hewan kurban kalau belum ya. Yang ketiga kita niatkan beribadah sholat sunnah Idul Adha. Sunnah jangan makan dulu belum punya daging ya. Kalau udah sembelih kambingnya baru makan ya. Makanya sunnahnya belum makan dulu ya. Jangan makan dulu. Pakai pakaian yang rapi, yang baik. Jalan dari awal, perginya berbeda kalau bisa. Orang yang mau berkorban seyogianya dari sekarang tanggal 1 nggak usah memotong kuku, nggak usah memotong rambut. Sunnah dia jangan memotong dulu. Nanti kalau sudah berkorban baru motong rambut ataupun kuku, termasuk kumis. Bagusnya sunnahnya, bahkan makruh kalau seadanya dipotong. Sudah waktunya tanggal 1 bulan Zulhijjah dia memotong, itu makruh kalau mau berkorban. Kenapa? Karena nanti di saat mereka melaksanakan ibadah kurban itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada rambut yang dia potong terbuang, jadi seolah-olah enggak jadi suci, enggak jadi bersih. Maka kalau bisa jangan dipotong dulu kuku kita.
rambut kita, bulu-bulu yang ada di badan kita sebelum berkorban. Kalau mau kurban dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 jangan dulu dipotong. Insya Allah, cuman berenang ada panjang kumis kita, jenggot kita, ya mau dipotong, mau kurban, akhirnya yang terkena jangan meledah ya. Insya Allah itu nanti kelak akan menjadi bersih sebagaimana dosa-dosa kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja illa baitin," siapa orang yang keluar dari rumah menuju suatu tempat membeli hewan kurban, likulli khatwatin asyru hasanatin, setiap langkahnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Wa mana asyru sayiatin, setiap langkahnya diampuni 10 kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'allahu asyra darajatin, setiap langkahnya diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama kalamu tasbihan, bahkan omongnya, ngobrolnya, membeli hewan kurban dijadikan seperti pahala membaca tasbih. Makanya tawar aja, tawar. Bang, berapa ini kambing? 3 juta. Mahal amat. 2,5 juta aja dah. Gak jadi atuh segitu mah. Ngobrol kita gitu, itu ngomong kita kalamu tasbihan. Ngobrol kita dengan tukang kambing itu seperti baca tasbih. Alhamdulillah, dibayar sama kita. Allah balas tuh uang yang kita jadikan membeli hewan kurban dengan berlipat-lipat ganda. Nanti hewan kurbannya disembelih, tiap darah, tiap bulu Allah akan beri pahala yang tidak terhitung seperti bulu-bulu hewan kurban itu. Darahnya Allah jadikan malaikat setiap tetesnya yastaghfirullah wa ila yaumil qiyamah, membacakan istighfar untuk malaikat kepada orang yang berkorban. Hewan kurbannya begitu kita bangun dari kubur, ditangkikkan, disadarkan, ro'a fi roksi, dia melihat bentuk tubuh, bentuk hewan di depannya yang bagus, yang besar, yang indah, sehingga kita bertanya-tanya, man anta, siapa kau? Begitu kita lilir, kalau baca tidur kayak tidur mah, begitu kita bangun dari kematian kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada makhluk yang indah, yang bagus, yang menemani kita di alam kubur. Siapa kau? Dia jawab, ana min a'maluka, saya ini amalmu, saya ini kurbanmu, saya ini adalah pahala ibadah kurban. Maka hewan itu kemudian dia minta supaya kita naik di atasnya. Alhamdulillah, sungguh orang-orang yang berkurban dengan ikhlas karena Allah, nanti di padang mahsyar dia nggak akan jalan, dia akan naik seperti kilat cepatnya. Maka kata Nabi, perbesarlah riyakum fa innahu rayakum yaumil qiyamah, perbesarlah oleh kalian hewan-hewan kurban kalian, maka itu adalah jadi kendaraanmu nanti di hari kiamat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa merayakan hari raya Idul Adha dengan baik, mulai dengan sholat. Insya Allah nanti kita mandi sebelum sholat, dosa makan, sholat, selesai sholat kita berkurban. Insya Allah, mudah-mudahan kapan-kapan kita ada milik rezeki, ada nasib, bisa berangkat ibadah haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Semoga tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahi ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin.